Rawa Rontek, ajian yang konon dapat menyambungkan anggota tubuh ketika terputus. Bahkan ilmu ini bisa membuat penggunanya merasakan keabadian. Lantas benarkah mitos mengenai ajian Rawa Rontek? Kemudian bagaimana sejarah panjang di balik ilmu kanuragan tersebut? Semua akan terungkap dalam kisah ajian Rawa Rontek kali ini. Rawa Rontek atau Rawe Rontek secara bahasa memiliki arti yaitu kepala putus. Namun secara makna, Rawa Rontek sendiri merupakan ilmu kebal yang bisa membuat penggunanya hidup kembali. Meskipun si pengguna telah dihabisi, dengan cara diputuskan kepalanya, dihujani peluru, hingga diracun. Dalam kehidupan modern, banyak orang menganggap bahwa Rawa Rontek dan Pancasona adalah ilmu yang sama. Tetapi dari beberapa kisah, keduanya adalah ajian yang berdiri sendiri dengan aliran yang saling bertolak belakang. Bahkan bisa dibilang Pancasona adalah ajian yang menginspirasi lahirnya Rawa Rontek. Untuk dapat mengetahui perbedaannya, kita akan mulai dari ajian Pancasona terlebih dahulu. Ajian Pancasona memiliki kesaktian yang sama persis dengan ajian Rawa Rontek, yaitu membuat penggunanya kebal senjata dan serangan. Apabila kulit penggunanya terluka, maka dapat pulih kembali seperti sedia kala. Apabila anggota tubuhnya terputus, maka dapat tersambung kembali seperti sedia kala, bahkan tanpa bekas. Ajian Pancasona diklaim sebagai anugerah dewata kepada manusia berhati murni setelah penggunanya bertirakat demi tujuan yang mulia. Segala proses memperoleh ilmu kanuragan tersebut membuat Pancasona masuk ke dalam aliran ilmu putih. Adapun ajian Pancasona dimiliki oleh tokoh legendaris dari Kabupaten Blitar yang bernama Patih Djoyo-Dikdo. Hidup di era kolonialisme Belanda membuat Patih Djoyo-Dikdo menjadi sahabat sekaligus pengikut setia yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Berkali-kali Patih Djoyo-Dikdo terjun dalam perang melawan Belanda. Dan berkali-kali pula Djoyo-Dikdo tertangkap, terkena timah panas, dan dieksekusi. Tapi anehnya, Djoyo-Dikdo akan selalu muncul kembali di penyerangan yang lain, dalam kondisi sehat tanpa luka. Hal tersebut membuat nama Djoyo-Dikdo terkenal di kalangan tentara Belanda, dan merasa ngeri apabila melihat kehadirannya. Karena kesaktian ajian yang dimiliki Djoyo-Dikdo, maka Kadipaten Blitar saat itu dilepaskan dari pengawasan Belanda. Atas segala perjuangannya, beliau pun dianugerahi gelar patih oleh Adipati Kadipaten Blitar pada tahun 1877. Kendati memiliki ajian Pancasona, Patih Djoyo-Dikdo wafat pada tahun 1905. Tapi setiap jasad Patih Djoyo-Dikdo menyentuh tanah untuk dikebumikan, beliau akan bangkit dan hidup kembali. 3 hari kemudian, beliau wafat kembali. Begitu seterusnya hingga diketahui bahwa selama jasad pengguna Pancasona menyentuh tanah, maka dia akan hidup kembali. Akhirnya jasad Patih Djoyo-Dikdo pun dimasukkan ke dalam sebuah peti besi. Peti besi tersebut kemudian disangga menggunakan 4 pilar yang terbuat dari besi juga supaya jasadnya benar-benar tidak menyentuh tanah. Oleh masyarakat Blitar, pesarian Patih Djoyo-Dikdo disebut sebagai makam gantung. Kisah mengenai Patih Djoyo-Dikdo dan kesaktiannya pun mulai tersebar luas pada tahun 1892. Sejak itulah para jawara mulai berlomba-lomba membuat ajian dengan fungsi kebal serupa. Hasilnya, sebuah ilmu baru pun tercipta yang kemudian diberi nama Rawa Rontek. Lantas, siapakah pemilik ajian Rawa Rontek tersebut? Kemudian apa bedanya dengan ajian Pancasona? Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Di sekitar tahun 1892, muncul sosok legendaris dengan ilmu kebal yang mirip dengan Pancasona, yaitu Pitung. Bedanya, Pitung menggunakan sebuah ajian baru yang diberi nama Rawa Rontek. Jika Pancasona hanya dimiliki oleh segelintir insan dengan hati murni, Rawa Rontek bisa dimiliki oleh siapa saja. Asalkan orang tersebut mampu melewati ritual yang cukup berat. Bahkan dikatakan pengguna Rawa Rontek ini dilarang untuk menikah. Jika Pancasona adalah anugerah yang diberikan dewata, maka Rawa Rontek dapat berasal dari beberapa sumber. Mulai dari tarekat, jampe-jampe, hingga konon persekutuan dengan khodam yang kuat. Oleh sebab itu, beberapa orang mengatakan bahwa ajian Rawa Rontek masuk ke dalam aliran ilmu hitam. Ajian Pancasona sama sekali tidak mempengaruhi kepribadian penggunanya, tapi ajian Rawa Rontek bisa membuat penggunanya lebih temperamental.
Mereka sangat mudah marah, selalu ingin berbuat tindakan kejahatan, dan bahkan berbuat anarkis. Semua itu tidak terlepas dari pengaruh Khodam, yang bersemayam hingga ke dalam sel tubuh si pengguna. Dari beberapa pemilik ajian Rawa Rontek, hanya si Pitung yang masih memiliki kesadaran penuh. Pitung memanfaatkan ajian Rawa Rontek untuk membantu aksinya dalam merampok pihak tertentu. Mulai dari orang kaya Belanda hingga tuan tanah yang membebankan pajak tinggi kepada para petani. Nantinya hasil curian itu akan dibagikan kembali kepada orang-orang miskin. Sempat beberapa kali Pitung tertangkap. Tapi ketika dihujani peluru hingga ditebas anggota tubuhnya, Pitung selalu bisa hidup kembali. Kesaktian ajian Rawa Rontek milik Pitung pun membuat pihak Belanda merasa gusar. Pihak Belanda akhirnya pergi ke salah satu dukun untuk mengetahui kelemahan Pitung. Dukun itu lantas mengatakan bahwa Rawa Rontek memiliki cara kerja dan kelemahan layaknya ajian Pancasona. Oleh sebab itu, sang dukun memberikan sebuah peluru emas yang sudah dibacakan mantra untuk melemahkan Pitung. Dan benar Pitung terkapar saat terkena peluru tersebut di Tanah Abang. Pitung pun dieksekusi oleh pihak Belanda. Setiap anggota tubuhnya dikubur secara terpisah. Untuk memastikan bahwa Pitung tidak hidup kembali, maka setiap anggota tubuh terkubur di sebuah tempat berbeda yang dipisahkan oleh aliran sungai deras. Dengan demikian, berakhirlah legenda Pitung dan ajian Rawa Ronteknya. Ajian Rawa Rontek terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Pada tingkatan rendah, Khodam hanya akan bersemayam di aura penggunanya. Hal tersebut membuat si pengguna ajian Rawa Rontek tahan pukulan maupun bacokan. Kemudian naik ke tingkat menengah, Khodam telah menempel di kulit pengguna ajian Rawa Rontek. Kulit si pengguna akan terasa sangat keras seperti karang, hingga peluru yang ditembakkan dapat ditahan pada tahapan ini. Ketika sudah memasuki tahapan tertinggi, Khodam telah bersemayam di sel-sel tubuh penggunanya. Pengguna sudah dapat membangkitkan tenaga dalam, dan mampu merekayasa sel-sel tubuh yang rusak. Khodam jahat di tubuh pengguna akan mempercepat regenerasi, sehingga luka fisik apapun lebih cepat pulihnya. Itulah mengapa para pengguna ajian Rawa Rontek umumnya memiliki umur yang panjang. Meskipun tidak bisa terluka secara fisik, tubuh yang pulih karena rekayasa akan rapuh juga. Lama-kelamaan tubuh tersebut tidak bisa dijadikan wadah untuk menampung ruh. Dengan demikian, pengguna ajian Rawa Rontek akan menemui ajalnya karena suatu penyakit hingga kegagalan fungsi organ. Itulah kisah mengenai ajian Rawa Rontek dan sejarah panjang di baliknya. Tentu kepercayaan terhadap ajian tersebut kami kembalikan kepada setiap pribadi. Namun dengan kemajuan teknologi dan peradaban akan lebih baik bila kita mencari sesuatu yang bermanfaat daripada yang banyak mudarat. Masih banyak kisah-kisah menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Jadi jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari Legenda Prabu. Karena sebuah kisah dapat diceritakan dalam berbagai versi, maka kebenaran sejati hanya ada pada sejarah itu sendiri. Sampai jumpa di kisah Legenda Prabu lainnya.